Berkaitan dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada konferensi pers hari ini, tentu berkaitan dengan kondisi medis dari rekan kami Andri Yunus yang merupakan korban dari serangan air keras atau wakil koordinator dari Kontras. Yang kemudian pertama ingin saya sampaikan adalah kami dari Kontras belum bisa menyampaikan secara detail berkaitan dengan rekam medis serta penanganan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Namun sebagaimana telah disampaikan dalam siaran pers sebelumnya, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa korban atau dalam hal ini rekan kami Andri Yunus itu telah mengalami luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras atau cairan asam yang kemudian mengenai kulit gitu ya. Dan luka tersebut terutama terjadi pada bagian wajah khususnya di sisi kanan, kemudian juga termasuk pada mata kanan, kedua tangan serta bagian dada. Dan dari sejumlah luka tersebut yang dialami yang paling serius itu adalah pada bagian mata kanan. Dan saat ini telah mendapatkan penanganan khusus dari dokter spesialis bedah mata. Nanti teman-teman bisa melihat paparan resmi dari rumah sakit dan tim dokter yang bertugas untuk detailnya, karena kami khawatir ada terdapat kesalahan dalam penyampaian bahasa medis maupun bahasa ilmiah berkaitan dengan kondisi medis atau kondisi kesehatan dari rekan kami Andri Yunus. Kemudian yang kedua, mengacu pada tingkat keparahan luka, kawan-kawan, hari ini korban atau dalam hal ini rekan kami Andri Yunus memerlukan perawatan intensif dalam kondisi yang steril agar proses pemulihan itu kemudian dapat berjalan dengan optimal. Dan kami hari ini tentu menghormati sepenuhnya proses yang sedang ditangani atau penanganan medis yang tengah ditangani oleh rumah sakit, khususnya oleh tim dokter yang hari ini tengah terus intensif dilakukan. Kami ingin memberikan satu sorotan gitu kepada pihak-pihak yang hari ini memberikan atensi terhadap kasus ini. Jika benar-benar publik maupun lembaga negara maupun jaringan internasional ingin memberikan dukungan maupun solidaritas terhadap rekan kami Andri Yunus, maka hari ini yang terpenting adalah berfokus pada proses penegakan hukum, memastikan agar proses penegakan hukum itu dapat berjalan serius, imparsial dan juga transparan gitu ya, serta hari ini kita bisa terus mendorong adanya pengungkapan para pelaku yang terlibat, baik pelaku dari lapangan maupun aktor intelektual di balik kasus serangan air keras yang menimpa rekan kami. Saya ingin menambahkan beberapa hal, bahwa terkait dengan kronologi awal dan barang bukti, kami melihat di konferensi pers Polda Metro Jaya ada bagian-bagian penting yang belum disampaikan. Satu, kami ingin sampaikan bahwa pada saat kejadian di Kamis 12 Maret malam dan dilanjutkan hingga korban Andri Yunus dirawat di RSCM Jumat 13 Maret dini hari, pada saat itu kami mendampingi sejak awal hingga kemudian datang petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat, dari Kasubnit DD menyampaikan kepada kami agar ada pihak dari saksi yang ingin dibawa untuk membuat laporan polisi dan menyampaikan keterangan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Di saat itu kami sampaikan, silahkan buat laporan polisi sendiri saja sesuai mekanisme peraturan Kapolri mengenai laporan model A. Jadi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya bahwa sudah ada inisiatif untuk membuat laporan polisi model A, itu yang kami sampaikan pada saat di IGD RSCM sekitar pukul 2 dini hari kepada pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu pihak Polres Metro Jakarta Pusat balik kanan dan kemudian kami dengar laporan tersebut terbit. Yang kedua hal penting yang ingin kami sampaikan, masih ada barang bukti yang belum disebut di konferensi pers, namun sudah kami berikan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan
mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV, terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya.